Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu. Halo teman-teman, kembali lagi di YouTube Entrepreneur Semada. Kali ini program kita yaitu akan berbincang-bincang santai dengan kakak-kakak PPL. Mohon Kak perkenalkan dirinya. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dihayu Razika Asmarasanti dan bisa dipanggil Zika. Ya. Kakaknya? Oke, sebelumnya terima kasih. Perkenalkan, nama saya Bagas Adi Putra, biasa dipanggil Bagas bisa. Oh, jadi yang satu namanya Kak Zika, satu namanya Kak Bagas. Dari kuliah di mana nih Kak? Oke, kalau saya dari STKIP PGRI Pacitan. Kalau kakaknya? Kalau saya dari Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Pacitan dari program studi Pendidikan Agama Islam. Oh, jadi dua-duanya ini kuliahnya asli dari Pacitan, guys. Boleh tahu Kak alamatnya di mana? Kalau alamat rumah saya di KTP nih, di Mentoro. Tapi kalau secara real, saya di Glunggul, Gunung Sari, Arjosari, Pacitan. Kalau kakaknya? Kalau saya alamatnya di Pringkuku, tepatnya di Desa Sobo. Wah, Di semuanya. dekat Watu Karung. Nanti kalau mau mampir atau mau jalan-jalan ke Watu Karung bisa mampir ke rumah dulu. Nah ini kalau dari Pacitan kota semua jauh-jauh Kak. Jauh-jauh. Ini ngekos atau PP? Enggak PP. Kalau saya juga ngelaju, tapi kadang-kadang mampir ke rukonya teman, jadi bisa ngurangin biaya bensin lah. Oh, dari rumah jam berapa sampai Semada? Biasa jam 6, tapi mungkin kalau ada kendala dari jam setengah 7 baru berangkat. Wah kakaknya? Saya pas jam 6 itu terus sama alon-alon gitu kalau lajunya. Jadi nggak usah kenceng-kenceng bawa kendaraan, jadi santai aja gitu. Biar bisa santai lah. Oh iya. Cukup menguras waktu ya buat pulang perginya. Terus kakak-kakak ini kan baru di Semada berapa hari kakaknya? Kalau aku udah dari tanggal berapa ya? 25. Oh, kalau kakaknya? Alhamdulillah sudah lama 3 hari. Lama banget 3 hari. Ya, First impression-nya di Semada ini gimana? Kayak pandangannya? Kalau saya, yang pertama itu kayak, sekolahnya tuh jauh dari kota ya. Gitu. Terus kayak, tapi kayaknya seru juga sih, karena dekat dengan sawah juga, jadi kayak asri. Terus dilihat dari latar bangunan juga kan kayak luas banget gitu. Terus kayak harapannya tuh kalau di sini tuh selain nyaman dengan lingkungannya, juga mungkin nyaman dengan keadaan siswa-siswinya juga gitu. Mungkin menarik juga bisa ke Semada gitu sih first impression aku. Kalau kakak Bagas? Kalau kakak Bagas itu sama dengan Kak Zika tadi ya. Selain lingkungannya sekolahnya asri, juga program-program di sekolah ini juga sangat menarik seperti Semada Bangkit sama kokurikuler. Ya, itu juga sangat bagus. Soalnya gini, kan di Semada Bangkit ada Samapta, terus yang entrepreneur. Kalau saya di Pacitan ini ya, baru ketemu yang program Samapti itu baru di SMA ini. Kan di SMK lain itu kadang-kadang yang ingin pergi ke perguruan tinggi, ingin daftar itu kadang-kadang susah carinya. Terus kalau di Samapti ini sudah dijadikan satu, jadi cover gitu. Jadi lebih enak untuk. Terus letaknya Semada itu juga pojok sendiri. Iya. Kayak sekolah-sekolah lain kan di kota, kita di kecamatan guys. Iya. Ada keluh kesah nggak selama di Semada Kak? Kayak mungkin ketemu sama murid yang gimana atau kurang mengenakan? Oke, menjawab gitu. Iya. Kalau terkait dengan itu mungkin ya wajar nggak sih kalau mungkin dalam dinamika kehidupan di sekolah itu bertemu dengan murid yang kadang nggak sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan gitu Kak. Mungkin kurang mendengarkan kita sebagai guru. Terus mungkin karena kita masih muda juga nggih. Jadi mikirnya kayak ya udahlah dianggap teman aja, jangan terlalu terpressure nganggep dia sebagai guru kita karena masih muda juga kakaknya. Itu mungkin kalau kayak gitu sih menurut aku masih agak wajar gitu kalau menemukan murid yang mungkin gak sesuai dengan apa yang kita harapkan, mungkin menghormati kita ataupun menganggap kita tuh sebagai role modelnya gitu. Tapi nggak apa, itu mungkin bagian dari dinamika kehidupan di sekolah gitu sih kalau dari aku. Kalau Bagas? Dari saya juga sama, karena setiap murid itu juga memiliki karakteristik diri sendiri dan juga gaya belajarnya sendiri. Jadi kalau karakteristik itu bisa dipengaruhi oleh latar belakang, misalnya di latar belakang pendidikan, latar belakang keluarga juga, itu bisa dipengaruhi juga mempengaruhi oleh karakteristik dari siswa itu sendiri. Jadi
kami di sini sebagai ya kayak guru ya, calon-calon guru itu juga tentunya dituntut untuk mengetahui latar belakang dari siswa itu sendiri. Jadi ada yang ngobrol, kita tanya-tanya tentang latar belakangnya. Misalnya, Dik, di rumah itu sama siapa saja, tinggal sama siapa. Kan kalau tinggalnya sama orang tua, otomatis untuk pergaulan itu lebih dibatasi ya. Jadi kayak kalau di pelajaran itu masih dinasehati, intinya dinasehati itu. Kalau cuma kayak sama nenek, kayak Pak D itu kan kurang diperhatikan. Iya, betul. Jadi kalau menemui karakteristik siswa yang agak susah diajari itu biasa. Seperti itu. Jadi ya 50-50 lah Kak. Iya. Terus nih Kak, programnya dari mata kuliah namanya mata kuliah atau Apa ya? Fakultas. Program studi program kalau. dari program studi masing-masing, programnya apa Kak selama di Semada? Oh, kalau dari saya ya, itu kan saya dari program studi pendidikan bahasa Inggris. Jadi ditekankan itu untuk memberikan pengajaran. Jadi kita lebih fokus kepada bagaimana cara mengelola kelas, bagaimana cara manajemen kelas juga. Jadi kita benar-benar praktik gitu. Dulu kan waktu sebelum ini di semester 6 juga itu ada mata kuliah namanya micro teaching. Nah, itu kita tuh belajar untuk memberikan pembelajaran tapi masih dalam lingkup yang kecil, Kak. Misalnya ke teman-teman sekelas, nanti mereka cosplay nih jadi anak-anak SMA, anak-anak SMP, anak-anak SD gitu. Nah, itu kan masih tahap belajar ya. Tapi kalau di Semada ini kita tuh sudah tahap apa ya? Praktiknya. Iya, praktik di realitasnya gitu. Kita belajar benar-benar jadi guru yang sesungguhnya tuh kayak gimana gitu. Bisa jadi kayak, oh ternyata mengelola kelas tuh susah ya, karena muridnya gini. Ternyata ngomong di depan banyak orang itu susah gitu. Agak grogi-grogi gimana gitu. Grogi banget malah, grogi banget. Karena kan biasa kan kalau teman sekelas kan udah biasa ya ketemu sama kita. Tapi kalau sama anak-anak di sini itu kan baru first time gitu. Jadi kayak, oh ini kita bakalan bisa memberikan kesan yang baik nggak, bisa ngajar nggak gitu, kayak itu sih, itu program dari program studi saya gitu. Kalau dari Kak Bagas? Kalau dari program studi dari saya dan juga teman-teman itu hampir sama ya, karena fakultasnya juga sama di tarbiyah atau pendidikan. Jadi kalau saya dari STAIM ini di program studi pendidikan agama Islam, jadi lebih fokus kepada pendidikan keagamaan. Kalau kan kakak-kakak sedikit kan pendidikannya umum. Iya. Jadi kalau di STAIM itu pendidikan agama. Jadi fokusnya lebih pendidikan agama. Jadi hampir sama dengan Kak Zika ya. Jadi kita ini di sini untuk belajar yang namanya itu mengajar. Jadi mengajar itu dibagi menjadi sebelum, saat, dan sesudah mengajar. Jadi sebelum mengajar itu juga ada proses sendiri. Misalnya kita membuat RPP atau modul materi apa yang harus kita ajarkan nanti. Terus waktu mengajar kita juga harus yang namanya memahami karakteristik dan gaya belajar siswa. Kan ada siswa yang memiliki gaya belajar itu berbeda. Ada yang bisa lebih cepat tanggap ketika nonton video YouTube, ada yang cepat tanggap ketika praktek, dan ada yang cepat tanggap ketika ceramah. Jadi sebagai guru juga harus peka terhadap gaya belajar siswa juga. Terus yang terakhir itu ketika sesudah menyiapkan saat mengajar dan setelah pelajaran, itu kita merefleksikan dan juga memberikan evaluasi tentang pelajaran yang sudah kita ambil. Jadi seperti itu. Terus kalau PPL itu juga ada program yang namanya itu memperkuat kompetensi guru. Kan ada kompetensi yang namanya pedagogik, terus kompetensi profesional, terus kompetensi sosial. Jadi pedagogik itu ya tadi yang saya katakan untuk merencanakan, terus saat mengajar, terus evaluasi. Kalau profesional itu dan juga sama seperti itu tapi lebih ditekankan untuk sangat menguasai apa yang kita sampaikan. Kalau sosial itu ya juga bersosialisasi, interaksi kepada guru-guru atau guru pamong itu juga, dan juga siswa-siswa itu juga bagian dari program kami. Wah, cukup panjang ya teman-teman. Ini saya ada yang masuk, ada yang tidak. Karena baru masuk sekolah, belum begitu mengetahui tingkat kelanjutannya. Iya Kak, ini mungkin ada saran untuk adik-adik atau teman-teman yang nanti mau melanjutkan ke mata kuliahan atau ke universitas. Oke, kalau dari saya sih yang pertama dipersiapkan dari sekarang. Baik dari kelas 10 itu sudah memiliki pandangan gitu, memiliki gambaran gitu. Mau kuliah di mana, ingin memilih prodi apa. Karena kadang nih ketika teman-teman nggak merencanakan,
dan teman-teman kayak langsung gitu habis lulus SMA langsung ke tempat kuliah atau memilih tempat kuliah tuh sangat-sangat terlambat karena kan ada yang kadang teman-teman nggak eligible itu untuk masuk apa ya dulu namanya SNMPTN gitu kan. Iya. Nah itu nggak masuk gitu. Terus teman-teman, oh ya udahlah aku mau UTBK aja. Di UTBK juga nggak bisa tuh kayak misal nggak lolos gitu. Terus kan teman-teman akhirnya bingung mau kemana nih atau mau ke STAINU atau mau ke STKIP kan akhirnya agak bingung gitu kan. Nah itu sebenarnya ada satu lagi teman-teman namanya ujian mandiri kayak gitu. Tapi kan juga memerlukan biaya nih. Iya. Jadi selain belajar, teman-teman juga harus mungkin mulai dari sekarang tuh menyiapkan terkait dengan finansial gitu. Karena kan nggak semua kampus tercover dengan beasiswa gitu. Jadi untuk menghadapi realita kehidupan kampus, teman-teman juga dari sekarang nih bisa dari mempersiapkan terkait dengan belajar. Terus yang kedua finansial. Yang ketiga memperbanyak soft skill dan juga hard skill. Jadi kayak misal Microsoft lah yang paling skill ya, kayak yang paling basic gitu. Itu kayak ada Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, dan juga Microsoft ya paling nggak bisa basicnya untuk Microsoft Excel gitu. Karena di kehidupan perkuliahan sangat dibutuhkan ya kak ya, karena kita membuat makalah, PPT itu kayak hampir setiap hari gitu. Jadi kalau teman-teman dari pusing sepertinya teman-teman. Iya, makanya butuh banget prepare dari kelas 10 kalau bisa. Bahkan mungkin bisa minta bantuan kepada guru-guru atau siapapun yang bisa memberikan pembelajaran terkait dengan itu gitu. Terus sekarang kan juga ada Canva. Nah, Canva kan sangat berguna tuh untuk semacam membuat digital produk digital. Iya, produk digital. Jadi kayak bisa untuk promosi sosial media dan juga untuk belajar tentang desain grafis kan sangat penting ya, itu juga bisa dikuasai mulai dari kelas 10 gitu untuk persiapan entah untuk kuliah maupun untuk mungkin pekerjaan juga bisa gitu sih. Kalau dari Kak Bagas? Kalau dari saya juga cukup menambah ya, karena sudah lengkap yang dikatakan Mbak Zika tadi terkait persiapan jika teman-teman ingin melanjutkan ke perguruan tinggi itu ya dipersiapkan dari sekarang, mulai dari yang tadi finansial, soft skill dan juga lain sebagainya. Karena realita di perkuliahan itu karena kadang ada yang salah mindset ya. Jika kita kuliah itu pasti akan mendapatkan pekerjaan yang bagus. Iya. Itu mindsetnya itu harus tidak semua seperti itu. Tidak semua seperti itu teman-teman. Karena di Indonesia sendiri itu rata-rata pengangguran itu banyak ditempati oleh sarjana. Di Indonesia itu seperti itu. Jadi persaingannya sangat tinggi. Iya, betul. Bahkan ada yang mengatakan bahwa waktu perkuliahan itu adalah waktu untuk menunda sebuah pengangguran. Oke, aku pernah dengar itu. Padahal itu FYP TikTok. ada seperti itu. Bahkan ada yang seperti itu karena tingkat penganggurannya sangat tinggi dan ditempati oleh sarjana-sarjana. Jadi seperti itu. Jadi kalau di perkuliahan itu nggak cuma kita masuk terus pulang. Jadi kita juga ada yang namanya organisasi kalau di perkuliahan itu. Jadi nggak cuma kita menjadi mahasiswa kupu-kupu atau kuliah pulang. Jadi kita juga harus ikut yang namanya organisasi kemahasiswaan. Apa aja ke organisasinya? Jadi organisasi kemahasiswaan itu kalau di Pacitan ada berapa, Mbak? Ada banyak sih ya? Kalau di perkuliahan itu ada yang namanya mungkin tingkat tinggi BEM ya, misalnya BEM, DPM. Kalau di STKIP ada DPM, dewannya gitu, kayak DPR-nya gitu. Terus di bawahnya ada himpunan mahasiswa prodi atau jurusan. Yang paling bawah itu UKM. Jadi kayak semacam ekstrakurikulernya gitu UKM itu. Jadi banyak. Berarti sama SMA mungkin kayak separuhnya. Di DPR juga kawan-kawan ya. Agak ada yudikatifnya. Jadi kita mempraktikkan trias politika. Trias politika. Oh, jadi kayak benar-benar miniatur negara. Miniatur negara. Oh my god. Iya, buat peraturan terus ada yang melaksanakan gitu. Terus ada yang mengevaluasi juga. Agak kaget ya ada politiknya karena politik ini sedang rame di media sosial apalagi di TikTok. Karena saya juga kadang mengikuti. Iya. Dan kalau di perkuliahan itu nggak cuma ada organisasi internal, juga ada organisasi yang namanya organisasi eksternal. Jadi namanya ORMEK, organisasi eksternal kampus. Organisasi organisasi eksternal kampus. Jadi gitu. Jadi di Pacitan itu juga ada yang kemarin itu ikut-ikut membahas tentang politik negara, atau ada yang PMII, ada yang HMI, ada yang GMN, itu juga masuk dalam seperti itu. Jadi kalau di pengangguran itu biasanya itu karena mahasiswa itu cuma ikut-ikutan saja, jadi cuma mengalir, jadi cuma kuliah pulang, jadi nggak mikir
Kalau kuliah itu selain belajar kita harus juga mempunyai relasi. Jadi Iya. selain itu kita cuma belajar di kampus, kita juga harus memiliki relasi yang banyak. Contohnya tadi mengikuti organisasi eksternal, organisasi internal. Jadi kan kita banyak bertemu dengan orang-orang yang hebat. Jadi jika ingin bekerja itu jadi lebih mudah gitu loh. Nggih, seperti itu. Jadi harus punya yang namanya relasi. Oke. Seperti itu. Kalau ini Kak, ekstrakurikulernya itu sama kayak di SMA, SMK atau berbeda? Kalau itu kampus hampir beda-beda sama, ya? ini beda-beda sih, Beda-beda. tergantung kampusnya Iya. juga. Cuma ada beberapa yang mungkin sama kayak UKM tari, seni tari Hmm. gitu. Terus ada UKM apa jurnalistik ya kayak yang Jurnalistik. baru booming ini Nah. biasa kayak pas sama di Wow. UKM jurnalistik. Jurnalistik. Hampir sama dengan yang teman-teman lakukan. Kalau Juga di ada podcast Stainu, Nggih, juga ada UKM seperti silat gitu. Kalau di Iya. itu pokoknya di Pagar Nusa karena nggih Bandungnya embel-embel N ya. Jadi Iya. ada Bandung yang namanya Pagar Nusa itu, terus ada UKM jurnalistik juga, ada UKM pramuka, terus ada UKM rebana. Kalau di Stainu cuma wow. Jadi ini kita diinspirasi oleh kakak-kakak PPL buat mempersiapkan diri mulai dari sekarang, dan itu ada tips-tipsnya juga. Terima kasih banyak ya Kak ya. Dan kalau kalian masih bingung mencari tempat perkuliahan, boleh banget ini ke STKIP, PGRI Pacitan atau ke Stainu. Yuk sini yuk. Sekalian promosi ya teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian aja Kak, kita berbincang-bincangnya, sudah banyak sekali pengalaman yang saya dan teman-teman saya dapatkan. Terima kasih buat motivasinya, semoga betah-betah di SMA 2 ya. Ya, amin. Itu doa paling mujarab kawan-kawan ya, karena ya SMA kan dari SD, SMP kan lebih susah kayaknya ya. Ya. Oke guys, terima kasih untuk waktunya. Semoga kalian semua termotivasi. Skip saya. Oke. Oke teman-teman, sekian video dari kami semua. Kalau ada kesalahan kata atau ada video yang kurang mengenakan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.